Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Saiful Anwar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dengan NIM 21210061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema tentang Hari Air Sedunia yang untuk memenuhi tugas dari keterampilan berbicara atau mata kuliah keterampilan berbicara yang ditemani atau disertai dosen pengampu yaitu Bapak Pia Nugraha MPD. Kita mengetahui atau merasakan begitu banyak bermanfaatnya air dalam kehidupan kita, dalam ekosistem membangun suatu kehidupan di dalam bumi ini ya. Hari Air Sedunia, kita ketahui dulu bahwa Hari Air Sedunia ditetapkan pada tanggal 22 Maret. Banyak orang yang belum tahu. Namun yang sangat penting, ketika kita kekurangan air, apalagi air bersih, karena manusia itu hakikatnya akan membutuhkan asupan air. Bahkan makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan-tumbuhan yang lain pun sangat berpengaruh atau memengaruhi air. Artinya ketergantungan terhadap air. Seperti saya, ketika saya sebagai manusia, saya akan membutuhkan air dalam sehari, yaitu dalam piramida. Satu, untuk minum. Setidaknya manusia dalam sehari membutuhkan 10 liter untuk minum. Itu manfaatnya untuk minum. Normalnya 8 gelas. Dan untuk kebutuhan yang lainnya bagaimana? Untuk memasak, bisa saja manusia membutuhkan untuk memasak 20 liter. Dan untuk kebersihan diri 30 liter. Untuk mencuci pakaian 40 liter. Dan untuk membersihkan rumah 50 liter. Dan untuk menumbuhkan makanan, tumbuhan-tumbuhan atau makanan yang menyiram, itu 60 liter. Atau untuk sanitasi dan yang lain-lainnya, itu membutuhkan 70 liter. Bayangkan manusia dalam sehari membutuhkan 70 liter. 70 liter air untuk setiap harinya. Makanya dalam di dunia ditetapkanlah bahwasannya Hari Air Sedunia ditetapkan dalam 22 Maret. Dengan adanya air di dunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih ini sangat kurang. Semakin berkurangnya air, semakin bertambahnya populasi atau ekosistem penunjang seseorang atau penunjang air itu berkurang, tapi penunjang untuk pertumbuhannya sangat banyak. Apalagi manusia makin hari makin tinggi ilmunya, semakin besar wawasannya, semakin lebih kurang dalam mengatasi. Artinya apa? Semakin banyak manusia dan semakin berkurangnya air itu dapat berdampak dalam kehidupan suatu dunia atau bernegara, apalagi diri kita sendiri. Kita dapat bersyukur dalam keadaan sekarang yang dimana keadaan kita ini sangat bersyukur bahwasanya air itu selalu ada, air bersih ada, air untuk minum ada. Sedangkan manusia lainnya atau orang-orang yang di luar sana, di negara-negara yang memang kurang asupan air bersih, itu bagaimana? Memprihatinkan. Alangkah baiknya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita adalah makhluk diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita patut bersyukur. Kebutuhan manusia dalam aspek kebutuhan air itu sangat penunjangnya banyak. Persediaan air bersih pun sangat berkurang karena cadangan yang kurang, sehingga aspek untuk
kita untuk menjadikan sarana prasarana pun membutuhkan air. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak memasuki ke dalam lapisan tanah. Karena apa? Karena kurangnya serapan tanah. Kita buktikan dengan dengan serapan yang kurang atau dengan tembok-tembok beton yang sudah banyak sehingga serapan untuk tanah pun berkurang. Artinya cadangan-cadangan bumi ini berkurang dan berlimpah lagi lah berlimpah ke sungai, berlimpah lagi ke laut, yang dimana nantinya akan menjadi curah air yang tinggi berbanding balik dengan air yang bersih di dalam bumi. Nah, kita perhatikan berkurangnya cadangan ini akan berdampak sangat banyak ya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan semua umat lah, bukan untuk kita sendiri. Akan mengakibatkan banyak mata air yang kering. Kita rasakan seperti di pegunungan, ketika kita ingin mengambil air itu sangat berkurang pada kali ini. Di daerah pedesaan juga kesulitan untuk mencari air bersih. Padahal dengan konsumsi yang sangat banyak, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis mata air ini. Yaitu tindakannya, salah satunya saya akan membagi dengan 4 poin. 1. Menghemat penggunaan air. Manusia semakin kesini semakin banyak mengkonsumsi air, menggunakan air yang tidak perlu. Makanya anjuran yang baik dalam penggunaan air itu harus ditaati. Dapat kita rasakan dengan apa yang sekarang kita rasakan. Kekurangan bahan bakar. Itu adalah suatu cairan suatu bahan untuk membakar. Artinya membuat bahan bakar itu suatu bahan yang dimana nantinya pembakaran ini menggunakan suatu alat atau cairan tersebut, merubah cairan tersebut menjadi suhunya normal, yang asalnya suhu dingin menjadi suhu lebih panas, yang akhirnya menjadi suatu kegiatan tersebut artinya pembakaran. Makanya disebut dengan bahan bakar. Nah, yang dipermasalahkan pada kali ini yaitu bahan bakar yang kurang kita rasakan pada kali ini. Nah, jangan sampai dampak tersebut terasakan oleh kita dengan adanya kekurangan air. Biarkan saja lah bahan bakar sekarang yang kurang dapat disubsidi. Air yang banyak tidak mungkin. Makanya kita harus telah menghemat-hemat air walaupun kita melihat bahwasanya air itu banyak. Yang kedua apa? Membuat lubang resapan. Pada kita melihat kota Jakarta, yang dimana kota Jakarta membuat sumur resapan. Lubang resapan berguna untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air ke dalam bumi. Namun sumur resapan yang kita buat pada zaman kali ini atau pada era kali ini itu dengan sumber resapan yang kita desain, yang dimana dapat menyerap air tersebut lalu bisa menampung lebih dekat, tidak jauh untuk mengambil ke dalam bumi. Nah, itu salah satunya sumur resapan. Yang ketiga, menanam pohon. Supaya apa? Supaya akar-akar pohon ini bisa menunjang untuk dapat menahan air di dalam tanah, yang akhirnya nantinya tidak akan ke bawah. Terima kasih. Mungkin selamat Hari Air Sedunia dalam 22 Maret. Terima kasih. Saya Saiful Anwar. Saya kembalikan kepada kalian semua. Terima kasih yang telah apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.